Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man ittaba'ahu amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa yaqulu azza wa jalla قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول عز وجل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم الحق لهم مغفرة ورزق كريم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم جهادكم سلط عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أي إلى جهادكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para ulama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita sekian banyak kenikmatan. 3 yang utama. Pertama, Allah jadikan kita sebagai manusia, makhluk yang paling dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Yang kedua, kita bersyukur Allah jadikan sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga, yang sangat tinggi, Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datangnya seorang dai saja ke suatu kampung itu membawa keberkahan yang luar biasa. Bagaimana kalau itu orang dijadikan dai sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang paham. Orang Mekah sendiri yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang tidak memahami hal tersebut. Karena kepahaman akan ini agama pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi SAW yang sudah 40 tahun hidup di tengah-tengah itu masyarakat dan datang wahyu daripada Allah, diangkat menjadi seorang Nabi, disuruh mengiklankan kepada masyarakat beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin fasda' mimma tu'mar wa'rid 'anil jahilin. Ini perintah Allah agar Nabi SAW mengiklankan ini kerja. Terus terang sekarang, katakan saya adalah dai. Inni lakum nadhirun mubin. Saya adalah dai yang mengingatkan kepada kalian akan adanya kehidupan dari esok hari kiamat. Maka justru orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, Abu Lahab, Abu Jahal, waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, mereka yang menolak akan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal tetangga Nabi SAW, keluarga juga. Sebelahnya lagi Abu Sufyan juga. Abu Lahab bahkan tahu akan akhlak ayahnya Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi lahir, gembira betul ini Abu Lahab. Dia merdekakan hamba saya yang Suhaib Aslamiyah untuk membantu Aminah dalam penyusuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi mengiklankan sebagai seorang nabi, mereka yang pertama kali menolak. Bukan sekedar tidak menerima, menolak lagi, bahkan mengusir lagi. Sehingga Allah ceritakan akan kehidupan masyarakat yang menolak kehadiran itu dai. Alam tarul ladzina baddalu ni'matallahi kufran
wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawna fabisal qarar. Alam tara alladzina baddalu ni'matallah. Wahai Muhammad SAW, apa kamu tidak memperhatikan orang yang telah merubah nikmat Allah? Hadirnya Nabi itu nikmat. Hadirnya Nabi adalah nikmat. Karena dengan adanya dai tadi akan terjadi perubahan-perubahan. Daripada kehancuran, kerusakan, kemaksiatan, dibunuh ketaatan dan sebagainya. Tapi mereka bukan mensyukuri akan kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, bahkan baddalu ni'matullah kufran. Bukan disyukuri hadirnya itu dai, bahkan diingkari. Bukan sekedar mengingkari, tidak menerima, mereka mengepung Nabi SAW, ingin membunuh Nabi SAW, ingin memenjarakan Nabi SAW. Dengan bantuan Allah, Nabi selamat dari kepungan mereka, keluar dari Mekah. Enggak puas, targetnya bagaimana Muhammad SAW harus kita bunuh. Maka Abu Jahal yang sudah ketuk palu, kita harus bunuh Muhammad SAW, memimpin rombongan dalam perang Badar. Bahkan mereka bersorak-sorai, kita akan pergi ke Darul Qarar, rumah kemenangan. Dunia akan tahu siapa kaum Quraisy. 1000 tentara yang lengkap dengan penari-penari wanitanya dan sebagainya. Badalu ni'matul kufran, kufur, mengingkari kehadiran Nabi SAW. Wa ahallu qaumahum daral bawar, mereka giring kaumnya 1000 orang tadi ke rumah kehancuran. Allah katakan Darul Bawar, tapi Abu Jahal katakan Darul Qarar, rumah kemenangan. Dia merasa nanti Badar hari penentuan, kita akan dimuliakan oleh dunia. Dunia tahu siapa kaum Quraisy. Tapi Allah katakan bukan Darul Qarar wahai Abu Jahal, tapi Darul Bawar, rumah kehancuran. Kau menolak kehadiran seorang dai, hati-hati. Di dunia kau akan mampus nanti. Nanti di akhirat jahannam yaslawna fabisal qarar. Karena kau menolak kehadiran seorang dai, di dunia akan dihancurkan oleh Allah, nanti dimasukkan ke dalam api neraka. Dan betul, dalam perang Badar setelah Nabi atur, Nabi katakan di sini tempat matinya Abu Jahal, di sini tempat matinya Sifulan dan sebagainya. Mereka mampus, bukan Darul Qarar tapi Darul Bawar. Di dunia, di neraka Darul Bawar, jahannam yaslawna fabisal qarar. Itu akibat orang yang menolak kehadiran seorang dai. Berbeda dengan masyarakat Madinah. Ketika Nabi SAW mengirim utusan saja, mereka terima Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, bahkan bekerja sama dengan Mus'ab selama 1 tahun. Islam tersebar, Nabi datang, gembira betul. Mereka sambut dengan gembira. Bahkan wanita-wanita anak kecil pun berlari keluar rumah sambil menendangkan lagu-lagu nasyid untuk menerima kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Tola'al badru alaina, telah terbit bulan purnama di atas negeri kita, kota Madinah. Al-Badr, Rasulullah dikatakan Badrun. Min saniyatil wada, dari lorong namanya Saniyatil Wada. Ada 7 lorong, 7 gerbang untuk masuk ke kota Madinah. Satu di antaranya Saniyatil Wada. Masyarakat Madinah katakan wajib bersyukur alaina, wajib kita bersyukur, wajib kita bersyukur atas nikmat apa? Sedang kalau kenikmatan duniawi, Madinah tadinya namanya Yasrib. Yasrib itu artinya hinaan. Nabi SAW la tasriba alaikumul yaum, enggak ada hinaan buat kalian. Yasrib namanya kota enggak disenangi, dihinakan. Wabah penyakit banyak, air pun kurang, korban enggak begitu subur. Tiap hari mereka tawuran, Aus dan Khazraj. Provokatornya ada terus, Yahudi. Mereka selalu mau adu domba, ini masyarakat. Tapi, jadi kalau kenikmatan duniawi sedikit sekali, bahkan kekacauan banyak. Namun ketika Nabi datang, mereka katakan wajib bersyukur alaina, wajib kita bersyukur atas nikmat apa? Ma da'alillahi da'i, selama da'i datang ke kampung kita ini. Jadi masyarakat Mekah mengatakan kufran, kalau masyarakat Madinah syukran.
Gimana Pak, mau kufran atau mau syukran? Kalau syukran terima dai, kalau kufran tolak itu dai. Mada'ilin jita bil amri muta'. Engkau wahai Muhammad datang ke negeri kami dengan perkara yang ditaati, kami siap taat. Bukan cuma menghormati Nabi, memuliakan Nabi, ngasih makan, minta keberkahan agar dagangannya berhasil, tidak. Kami menghormati Nabi dan siap untuk taat kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma memberikan makan minum kepada dai lantas nanti suatu saat ketika jauhlah dia hilang lari, tidak. Apa yang dikatakan oleh dai siap untuk mentadi. Jita bil amri mutai, jita syaraftal Madinah. Kau datang memuliakan kota Madinah. Jita bil amri mutai. Jadi dengan kehadiran dai Madinah akan mulia. Jita syaraftal Madinah. Engkau datang memberikan kemuliaan kota Madinah. Kenapa? Jadi Nabi SAW datang bawa kemuliaan jita bil amri muta'. Karena masyarakat yang datang oleh dai tadi paham, saya harus mentaati apa yang diinginkan oleh itu dai. Nah, hadirnya melakukan Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dai saja saya katakan membawa kenikmatan besar. Bahkan pemberian Allah yang sangat mahal kepada ini umat. Apa ini? Laqad manna Allah 'alal mu'minin. Allah telah memberikan al-man, fadl, karunia yang paling besar kepada orang beriman. Apa manullah, karunia yang Allah yang besar yang Allah berikan pada ini orang beriman, id ba'atsa fihim rasulan minhum. Ketika Allah kirim seorang rasul ke tengah-tengah mereka. Jadi hadirnya nabi dalam kehidupan, hadirnya dai dalam kehidupan orang beriman, ini adalah karunia yang sangat besar. Ditanda Allah masih cinta kepada saya, masih banyak kartun yang usuli saya. Masih datang ke mana? Tanda kampung saya dicintai oleh Allah, masih banyaknya rombongan yang berdatangan ke tempat kita. Maka kita masih berharap ini Nusantara Indonesia nih, negara NKRI kan. Insya Allah maka akan tegar kuat selama dai-dai masih datang ke tempat kita ini. Jamaah Pakistan terus berdatangan. Sekarang baru 40 atau 50 jamaah, tapi mereka targetkan minimal 100 jamaah tiap bulan kami akan kirim. Alhamdulillah, syukur. Begitulah India sekarang 70% lebih datang ke Ancang ketika Bangladesh, Masya Allah, walaupun agak keringan sedikit, maksudnya waktunya cuma 40 hari, 1 bulan saja, berdatangan terus. Sebentar lagi akan berdatangan terus. Tinggal sikap kita menerima ini karunia Allah ketika dai datang, apa yang harus kita kerjakan. Maka Allah katakan, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan minhum. Jadi Allah telah memberikan karunia besar pada beriman ketika menghantar pada mereka seorang rasul. Dari golongan kita sendiri, dari manusia, bukan dari jin, bukan dari malaikat, tidak manusia. Tapi itu Rasul kerjanya apa? Yatlu alaihim ayatihi, berdakwah, membacakan ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah ataupun ayat kauniyah. Dibacakan, dijelaskan lagi bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuru kaifa khalaqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wal ardi kaifa sutihat, dibaca. Dijelaskan bagaimana karunia Allah berikan pada umat. Wa izakihim, datang itu Nabi untuk membersihkan hati-hati manusia daripada kemusyrikan, kesombongan dan sebagainya. Diajak itu umat untuk mengenal Allah, memperhatikan bagaimana ciptaan Allah. Dalam waktu yang sama hati dibersihkan dari kemusyrikan, keyakinan kepada selain Allah, tanamkan la ilaha illallah. Keluarkan dari hati-hati itu umat kesombongan dan sebagainya. Kemudian bukan hanya cukup, Masya Allah, hati saya tenang, enak, sudah jadi karkun, tidak. Lanjutkan, wa yu'allimul kitab wal hikmah. Al-Quran tetap dipelajari, diajarkan oleh Nabi, dan juga kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama ini umat mensikapi kehadiran itu Rasul, dia terima dengan baik, ditaati. Rasul itu berdakwah, menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati pun hari demi hari dia bersihkan. Jangan ada kemusyrikan lagi, syirik ya, baik itu jali ataupun khafi. Hati kita bersihkan, jangan sampai ada kesombongan dan sebagainya, ria dan lain-lain. Tapi hari demi hari kita tambahkan keilmuan kita. Jangan stagnan. Sudah jadi karkun 30 tahun hafal 10 surah saja. Katanya istiqomah, bukan. Itu kebodohan namanya. Waktu saya keluar 3 hari baru Al-Fatihah hafal. Tapi setelah saya keluar 40 hari, minimal itu 10 surah sudah saya hafal dengan benar, dengan baik.
Itu yang diinginkan oleh Syekh Ilyas rahmatullahi alaihi. Maulana Yusuf juga demikian. Masyayikh kita Bayan Hidayah di Raiwin senantiasa katakan, setiap ahbab yang keluar 40 hari pulang tanggung jawab amir. Makmur yang keluar sama saya 40 hari ini pulang harus bisa dua. Harus bisa dua. Pertama harus bisa menghandle menjadi amir jamaah 3 hari di mahalah dia. Jadi kalau makmurnya 40 hari keluar pulang nggak bisa bikin jamaah 3 hari, itu makmurnya tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Bertanggung jawab di hadapan Allah. Pesnandar jadi amir, makmur entah preman, peminum, pemabok, terserah. PKI kah tadinya, apakah komersi nggak tahu. Yang penting kalau sudah 40 hari bersama saya pulang, dia ini harus bisa menghandle jamaah 3 hari. Ini tanggung jawab amir. Untuk mengarahkan bagaimana orang yang ini umat yang dipilih oleh Allah, yang tadinya level yang paling rendah, zalimul nafsi, dibawa dalam ini kerja. Selain muqtasid juga dibawa. Begitu pula sabiqun bil khairat, yang high level juga dibawa. Bagaimana mereka yang zalim nafsi ini ketika dibawa dalam dakwah berubah. Yang tadinya mereka menjadi pemimpin dalam kepremanan, pulang harus bisa jadi pemimpin jamaah 3 hari. Maka selama 40 hari keluar harus di rolling. Hari ini dia iklan. Harus bisa. Nggak bisa harus bisa. Menghindar walaupun sakit perut, paksakan kau harus jadi iklan besok. Keringatan walaupun mandi keringat, paksa dia jadi iklan. Walaupun berdiri ketakutan jatuh, nggak apa-apa, target lagi, besok ulangi, jangan putus asa. Jangan putus asa. Nanti besok dia ta'lim, besok dia bayan maghrib, besoknya lagi dia ta'lim isya, besoknya lagi dia bayan subuh. Sehingga rolling selama 40 hari dia harus bisa menghandle semua pekerjaan. Ya, dan harus beranikan bicara di hadapan masyarakat ketika ta'aruf hari Jumat, jangan sembunyi-sembunyi, iklankan. Habis sholat Jumat nanti ada teman kita yang akan menyampaikan tentang penting agama atau agama, ta'aruf. Dan dia berani di depan orang yang banyak tadi, harus berani. Dai jangan terkesan kepada apapun juga. Kenapa? Karena backingnya adalah para malaikat. Backingnya bukan tentara, bukan polisi, bukan jenderal, enggak. Backingnya siapa? Yang memimpin jenderal semua, yang memimpin tentara semua. Malikul Muluk di belakang saya ini adalah Allah. Yang kedua, pulang harus bisa jadi imam. Walaupun dia ternyata buta huruf, nggak bisa ngaji sama sekali, atau mu'allaf, pokoknya pulang kau bisa jadi imam. Bisa dipaham teman-teman? Bisa dipaham? Siapa yang di sini yang pernah 40 hari siapa? Pertama kali 40 hari. Coba angkat tangan, jangan malu. Di antara bapak yang baru 40 hari sekali atau 2 kali angkat tangan. Bapak, baik. Sebelum dakwah pernah bisa ngaji? Bisa, alhamdulillah. Pulang bisa jadi imam. Siapa pak yang ikut dakwah ini waktu ikut dakwah nggak pernah ngaji, nggak bisa ngaji dia? Maaf, bukan muka aib, nggak apa-apa. Belum bisa ngaji, tapi alhamdulillah setelah 40 hari saya hafal 10 surah. Angkat tangan. Ya. Bisa menghandle jamaah 3 hari? Jadi imam bisa? 10 surah hafal? Baik. Jadi harus bisa. Bagaimana supaya bisa jadi imam? Maka tanggung jawab amir harus betulkan Al-Fatihah dia bagaimana? 10 surah hadirin. Halaqah Al-Quran, jangan pegang Al-Quran. Maaf. Sudah kebiasaan, halaqah Al-Quran pegang Quran, jangan. Simpan Al-Quran. Bukan menghinakan Al-Quran, tidak. Mandang Al-Quran itu sunnah, berpahala. Tapi waktu halaqah Al-Quran jangan ada yang pegang Al-Quran. Jangan ada yang pegang Al-Quran. Karena ada yang buta huruf dan sebagainya, jangan tersinggung dia. Hafalan. Pertama baca Al-Fatihah. Betul semua tuh belum? Ketahuan 11 orang ini yang pandai baca Al-Fatihah yang benar, siapa yang salah berapa? Ternyata yang benar 3 orang, bikin 3 halaqah. Yang benar cuma satu halaqah saja. Satu halaqah saja. Targetnya ini orang 40 hari Al-Fatihahnya harus benar. Kemudian 10 surah dia hafal, supaya nanti dengan hafal Al-Fatihah dengan 10 itu kemudian muzakarah. Bagaimana cara wudu? Bagaimana cara wudu? Harus dibicarakan, harus muzakarah. Jangan sampai 40 hari muzakarahnya adab makan, adab tidur. Sehingga karkun senang makan, senang tidur. Nah, sampai orang posto pernah lapor sama saya Abdul Wahab, istrinya, kok aneh suami saya ini habis pulang 40 hari makannya ingin mewah terus, makan daging, karena muzakarah bagaimana motong daging dan sebagainya, bagaimana masak, begitu pula masturah juga. Adab makan, adab tidur cukup sekali dalam 40 hari. Berapa? Sekali. Dulu malah saya lihat ada beberapa daerah supaya mempercepat program harian.
ditulis, talim pagi, apa segala tinggal ngisi. Terus terakhirnya adab makan, adab tidur. Jangan. Adab makan itu cukup sekali 40 hari, maksimal 2 kali. Nanti bagaimana kalau berikutnya ada orang baru cukup? Pak Is, tolong ajarkan dia adab makan pojok sana. Tolong adab tidur. 40 hari muzakarah adab semua. Hari ini ada bagaimana masuk WC, bagaimana kita istinja, bagaimana kita wudhu, bagaimana saya sholat, ruku saya bagaimana, sujud saya bagaimana. Sehingga betul, nanti kalau sekiranya saya sekarang sholat zuhur 4 rakaat, rakaat yang kedua duduk tahiyat awal, ketika lupa duduk dari awal, saya sudah berdiri, apakah kembali mengulang atau lanjut saja? Nanti saya tahu, dimuzakarakan, dimuzakarakan, harus tahu. 40 hari saya harus bisa jadi imam. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada makmum pulang 40 hari ternyata nggak bisa jadi imam, tanggung jawab amir hari kiamat. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu, nggak main-main nih Pak, tidak main-main. Maka saya harus gunakan waktu bagaimana makmum saya pulang bisa jadi imam. Hafalan Al-Fatihah hafal, 10 surah hafal, sehingga dengan hafal Al-Fatihah dengan 10 surah, dan ini 90% tajwid, ahkamul lam wan nun dan semuanya itu termaktub dalam Al-Fatihah dengan 10 surah. Jadi kalau orang sudah baca Al-Fatihah dengan 10 surah dengan benar, insya Allah 90% ahkam tajwid sudah dia kuasai. Bisa baca Al-Quran dengan baik. Nanti dia pulang ke kampung dia, imam nggak ada, bukan ganti imamnya ada, tidak, imam nggak ada. Maksud dia kapan saja siap jadi imam. Zuhur baca 2 surah, asar 2 surah, maghrib 2 surah, 10 surah. Setiap hari bisa dia kerjakan. Dan untuk tujuan itu juga Syekh Ilyas katakan, saya rindu atau saya ingin setiap jamaah yang berangkat 40 hari harus ditemani oleh 1 orang alim dan 1 orang qari. 1 orang alim, 1 orang qari. Alim untuk mengajarkan bagaimana masail. Qari yaitu orang pandai baca Al-Quran. Tidak harus hafiz dia, tidak harus hafiz. Yang penting baca Al-Quran dengan tajwid yang benar untuk memperbaiki tajwid, sehingga pulang bisa menjadi imam di tempat dia. Insyaallah kita niatkan demikian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita bawa ini orang keluar harus bisa jadi memimpin jamaah 3 hari dan juga jadi imam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah karunia besar tadi kepada orang beriman. Rasul, datang Rasul. Tapi itu Rasul bukan sekedar Rasul. Misinya apa? Berdakwah, menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan dengan tazkiyah. Hari demi hari bagaimana ahbab ini hati dia semakin membaik. Karena ini kerja hati. Pertamanya adalah kerja hati. Zahirnya memang kerja badan kita jauhlah pertama, jauhlah kedua dan sebagainya 3 hari. Tapi intisari motornya adalah kerja hati. Adalah hati. Dan hadirin Allah, kalau sudah hati ada keyakinan kepada Allah, maka dia akan istiqomah. Dia akan istiqomah. Dan ini kerja asasnya adalah zahirnya memang begitu, kita bergerak ukhrijat linnas, menjadi berbuat ma'ruf, tapi motornya adalah ala basiratin, yakin. Hati saya yakin kepada Allah, dan backing saya ini siapa? Allah. Maka Syekh Ilyas juga katakan orang yang mampu menghandle ini kerja dakwah, orang yang punya yakin. Kalau dia nggak punya keyakinan, sekedar zahirnya saja 4 bulan tiap tahun, 40 hari, masya Allah, maqamnya hidup dan sebagainya, tapi nggak yakin, nanti mudah dia tinggalkan ini kerja. Maka tidak aneh kalau ternyata dia di mimbar setiap hari dengan bayan kencang, tapi setelah 2-3 tahun kemudian ternyata di hutan sana menggarap batu bara atau menggarap hutan, nggak pernah keluar lagi. Karena kerja hanya zahirnya saja, bukan ala basiratin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka tazkiyah senantiasa penting. Kemudian keilmuan tambahkan, wa yu'allimuhum kitab. Al-Quran kita pelajari, Al-Quran kita pelajari. Maka saya ingin sampaikan di dunia ini, Pak, ahbab karkun yang banyak hafal Quran itu orang Mesir. Kalau anak kecil yang banyak hafal Quran itu ada di Pakistan, di India, sejak kecil. Tapi yang setelah dakwah, tadinya dia nggak bisa ngaji, umurnya sudah 20-30 tahun, 40 tahun, nggak pandai ngaji. Tapi setelah sekian puluh tahun jadi hafiz Quran. Itu yang paling banyak di Mesir. Sekarang maaf nih, adakah di antara bapak-bapak yang sudah 30 tahun, 20 tahun dalam dakwah, jadi hafiz Quran? Hafiz Qurannya maksudnya setelah dakwah. Ada enggak? Maksudnya dia sudah umur 20 tahun, nggak ngerti agama.
terus istiqomah dalam dakwah, sekarang jadi hafiz Quran. Ada nggak? Kalau ada saya kasih duit 500.000. Duitnya ada insya Allah. Di Pakistan, di Mesir uncontable, Pak. Nggak terhitung, banyak sekali. Ya. Mau setelah dakwah itu semangat untuk menghafal Quran itu semangat. Nggak ada batasan umur, karena Nabi sendiri SAW menghafal Quran mulai umur 40 tahun. Nabi ketika menghafal Quran umurnya berapa? 7 tahun? Berapa tahun? 40 tahun. Sayyidina Abu Bakar hafiz Quran juga. Beliau menghafal Quran mulai umur berapa tahun? 38 atau 35? Sayyidina Umar berapa? Sekitar itu juga. Utsman bin Affan berapa? Di bawah 30, sekitar 30-an. Yang kecil Sayyidina Ali aja. Banyak para sahabat Nabi yang Salman Al-Farisi berapa tahun? Umurnya 250 tahun. Berarti mulai ngapal Qurannya berapa? Hampir 200 tahun dia baru mulai ngapal Quran. Hafal atau tidak saya belum mendapatkan, yang benar semangat paham ayat-ayat Al-Quran. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin merasakan kehadiran Nabi itu benar, apa kehadiran Nabi itu membawa kenikmatan, lanjutkan. Terima misi beliau. Dakwah, tazkiyah, tapi juga menambah ilmu agama. Wa ilmu kitab wal hikmah. Hikmah sunnah Nabi SAW kita pelajari juga. Hari demi hari bagaimana kepentingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya dai saja itu nikmatnya besar. Bagaimana kalau kita semua jadi dai? Sehingga hadir masyarakat yang tadinya hidup penuh dengan kepremanan, minum mabuk, menyembah berhala dan kesyirikan, tapi kita terjun dalam ini medan kerja, hari demi hari kehidupan mereka diperbaiki oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dulu waktu saya belajar di Karachi lagi 2 tahun, saya bawa istri saya. Karachi kita 2 tahun terakhir 98-99. Datang satu orang teman kita alumni Madinah dia tanya banyak kehidupan di tengah-tengah kawan maaf salafi sebenarnya. Ketika beliau kalau 4 bulan terjadi goncangan hebat di kalangan komunitas beliau tadi. Maka ketika ke rumah saya di Karachi, beliau katakan dia adik kelas saya di Gontor agak jauh. Dia cerita, saya dikritik habis-habisan oleh teman saya Ustaz Lutfi, dia katakan, kenapa? Saya nggak sebutkan namanya. Antum ini aneh, mereka itu orang syirik bid'ah, kenapa kalian ikut? Beliau katakan, memang saya tahu dalam tabligh itu masih ada kadang orang syirik bid'ah itu ada, karena background mereka begitu. Tapi saya yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang terjun dalam medan ini kerja dakwah, hari demi hari pasti akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia itu istiqamah dalam dakwah tadi, nanti kemusyrikannya akan Allah hilangkan. Perbuatan bid'ah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Ibadah dia juga hari demi hari akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia terus buat ini kerja, siapa sih musyrikin kah? Orang ahli bid'ah dan sebagainya terjun dalam ini kerja, hari demi hari kehidupan dia pasti akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau dia sendiri jadikan dai oleh Allah? Tentu lebih banyak, lebih hebat lagi kemuliaan yang Allah berikan pada dia. Maka ini umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan hanya hadirnya Nabi saja kepada mereka, tapi mereka ini menyambung kerja kenabian, menyambung kerja kenabian. Ketika ini umat terjun dalam ini medan kerja, ketika ayat turun Al-Quran di kota Madinah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini turun di tengah-tengah siapa ini ayat Al-Quran, Pak? Bukan di tengah-tengah santri Magelang, santri Temboro ataupun santri Gontor, bukan di tengah-tengah di Universitas Madinah dibacakan, bukan. Di tengah-tengah masyarakat yang tadi hidupnya penuh dengan kepremanan. Siapa orang Mekah tadinya? Mudah sekali bunuh perempuan, mudah sekali makan riba. Rata-rata riba sudah makan mereka sehari-hari. Minum khamar itu bukan cuma botol-botol, drum-druman mereka minum. Masyarakat Madinah siapa? Aus Asrat berkelahi terus. Tapi masyarakat yang begitu bobrok ketika terjun dalam medan ini kerja, Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf. Jadi masyarakat yang paling bobrok ketika terjun dalam medan ini kerja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi masyarakat tadinya memang sudah dibina dalam kebaikan, nggak pernah minum khamar seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan yang lain-lainnya. Tentu jumlahnya memang lebih sedikit, tapi ketika yang preman saja terjun dalam dakwah Allah muliakan, apalagi yang jauh daripada kepremanan kehidupan dia tersebut. Maka ini kerja hadirin yang Allah, betul-betul kata Syekh Ilyas adalah merupakan permata di abad pertama. Minggu tadi kita pertemuan di Kalimantan Timur, di Samarinda. Salah satu teman kita menyampaikan, saya jadi enak, masuk terasa segar betul. Beliau katakan kita harus yakin dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ilyas, bahwa ini kerja adalah kerja Nabi, yakin gitu. Maka ini kerja dakwah, qul hadhi sabili ad'u ala basiratin. Ini kerja ala ilmin, ala basirah, yakin dengan ini kerja Allah selesaikan masalah saya. Dengan buat ini kerja Allah selesaikan masalah saya. Dengan ditinggalkan ini kerja akan terjadi problem di mana-mana. Harus paham itu. Tapi yang membuat kita ingat itu apa? Yakinkan, kata Syekh Ilyas, ini kerja dakwah adalah permata di abad pertama. Maksudnya permata apa? Kita ambil permata pun di laut umpamanya, ditumpuk atau kita pergi ke gunung mana di mana permata banyak di sana. Dapat satu keranjang, cukup berat bawahnya itu. Satu keranjang permata. Ternyata ada orang baik juga. Pak, ini ambil Pak permatanya Pak. Saya juga nggak kuat membawa. Saya kasihkan buat Bapak saja. Dia membawa permata satu keranjang tadi sudah begitu berat. Ketika ada tawaran permata yang kedua, ada keranjang yang kedua, harganya bukan MM-an lagi, TT-an. Kira-kira yang badannya sudah tinggal seberapa lagi kekuatannya tadi untuk mengangkat satu keranjang lagi. Tapi dia itu, insya Allah saya mampu. Kira-kira satu keranjang lagi dia angkat nggak? Dia angkat, kalau nggak angkat goblok dia namanya, bodoh. Karena tahu yang saya angkat lagi adalah permata. Tapi kalau batu koral, dia bawa batu koral capek. Orang ambil batu, diambil nggak? Jangan kan satu ton kalau kasih saya nggak akan ambil. Jadi orang yang siap berpayah-payah terima ini kerja, orang yang paham ini kerja mutiara, nggak capek dia. Tambahkan lagi kita nggak capek. Nggak pernah mengeluh, karena yang saya bawa ini apa? Permata. Bukan saya bukan bawa batu koral, bukan. Bawa apa? Permata. Yakin ala basirat, yakinkan betul-betul ini kerja adalah kerja nubuah. Kerja akan menyelesaikan segala permasalahan. Kerja akan membuat saya hidup saya diperbaiki oleh Allah. Kerja yang Allah katakan janjikan intan surullaha yang surkum. Pertolongan Allah datang, musuh banyak. Kau jangan sibuk masalah musuh. Nanti istiqomah dalam kerja dakwah, nanti musuh Allah akan benturkan di antara mereka. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Wahai Muhammad SAW, jangan terlalu risau dengan tantangan mereka. Yang penting kau buat kerja, nanti Allah akan benturkan di antara mereka sendiri. Wa kadzalika nuwalli ba'dhum bima kanu yaksibun. Kami akan kuasakan orang zalim terhadap orang zalim dengan ulah mereka kerja sendiri. Kamu nggak usah memikirkan bagaimana menghancurkan mereka, nggak usah. Yakinkan ini kerja, buat ini kerja sungguh-sungguh, nanti Allah akan benturkan di antara mereka. Maka ketika terjadi khilaf, yang pertama yang mencuat sekali 2017 maksudnya. 2015 saya sudah baca, 2016 saya sudah mutakhir langsung dengan Gus Ber. Khusus di Cikampek, satu kamar saya bicarakan. Beliau katakan sudah kita tengah-tengah saja Lutfi. Dan beliau kembali mengingatkan kepada saya ketika saya bilang, Lutfi, saya dapat telepon baru dari Nizamuddin, dari Mulai Ilyas Barawangkawi, guru kami. Dia membuat tahqiq dalam kitab itu Sahabat. Ulama masih sekarang masih ada, orang tawadu. Semua karangan Mulai Yusuf beliau yang mentahqiqnya. Karangan Mulai Hayatus Sahabat, Mulai In'amul Hasan yang memberikan makna-makna, tapi yang mentahqiq adalah beliau, Muhammad Ilyas Mulai Ilyas Barawangkawi. Dan kami ambil sanad dari beliau. Kami akrab, tapi yang lebih akrab kepada beliau ada, maaf Gus Ber. Setelah saya jelaskan 2016 di Cikampek, setelah kami hadir 2016 di Istimewa Rewin, dijelaskan oleh Mas Syekh kenapa kami tinggalkan Nizamuddin, kenapa kami tinggalkan Nizamuddin. Beliau jelaskan alasannya kenapa. Maka saya sampaikan kepada Gus Ber. Kata beliau kita tengah-tengah saja. Pulang, nggak lama kemudian beliau telepon saya, Lutfi, saya dapat telepon dari Mulai Ilyas Barawangkawi, dan beliau katakan, Ubaidillah Ahrar, kau orang yang pertama saya telepon di Indonesia. Lutfi belum, tapi habis ini begitu tahu Lutfi.
Bahwasanya itu muntakhab ahadits bukan karangan Syekh Ilyas, bukan karangan Muhammad Yusuf Kandahlawi. Saya tahu. Tapi itu ada karangan Yusuf Al-Kandahlawi, guru kami di Pakistan. Diberi tahun. Waktu itu saya waktu yang sama dengan Maulana Harun ada sini, Ma'mun juga, Gus Bet juga. Saya mengambil takhasus hadis, tinggal di luar sama istri saya. Itu bukan kata Syekh Ilyas Barawa, itu bukan karangan Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Saya sudah ingatkan Maulana Sa'ad, jangan kau cantumkan nama kakek kamu di situ. Itu bukan karangan beliau, karangan orang lain. Tapi beliau katakan itulah ciri daripada MSD keras kepala, nggak mau merubah. Itu yang pertama kali ingatkan saya adalah Gus Bet waktu itu. Saya bilang, nah sekarang saya sampaikan kepada kamu, alhamdulillah saya bersyukur. Tapi hampir saya shock 2017, kenapa kau sampai ke sana, Temboro, maaf nih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak mau mencari masalah khilaf dan sebagainya. Tapi kita ingin jelaskan bahwa ini kerja adalah kerja ala basiratin, ala ilmin, ala yakinin. Basirat artinya yakin dengan ini kerja selesai segala permasalahan. Tapi ala ilmin, ini buat kerja sesuai dengan keilmuan, bukan dengan kebodohan, Pak. Maka diharapkan ahbab-ahbab ini setiap hari keilmuan dia meningkat. Berkali-kali kepada bayan di Istimewa Rewin, Mulai Ibrahim mengatakan la ilaha illallah itu iman, Muhammad Rasul adalah ilmu. La ilaha illallah apa? Iman, Muhammad Rasul ilmu. Iman tanpa ilmu tidak akan dihargai oleh Allah. Ilmu tanpa iman juga nggak bisa. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Jadi yang diangkatkan derajatnya oleh siapa? Orang yang beriman dan berilmu. Setiap hari dia kaji ilmu itu dua, fadail dan masail. Nabi ajarkan pada umat adalah ilmu fadail dan ilmu masail. Fadail supaya kita terangsang beramal, jos terus semangat terus, tahu ini mutiara, nggak pernah capek. Nggak pernah capek. Ala ilmin, saya yakin ilmu. Bahwa ini kerja bukan kerja main-main, berdasarkan keilmuan. Berdasarkan apa? Keilmuan. Ketika terjadi khilaf, kita keliling sampai di Surabaya. Kami dengan surau yang lain, saya diantar. Yang nyetir saya Ustadz Mahdi namanya. Dia ngajar di Mutren, asal Aceh, belajar di santet di Jawa Timur. Sambil nyetir agak gemetar, dia bilang, Ustadz Lutfi, sebenarnya khilaf ini kan terjadi karena masalah duit saja. Masalah duit. Wih, saya bilang, saya langsung panas. Kalau saya ingat zaman dulu, mungkin tangan kanan saya ini bisa menghantarkan dia ke kubur, kiri bisa ke rumah sakit. Tapi masih saya kendalikan emosi saya. Apa maksud kamu? Masalah duit. Duit apa? Kan viral gara-gara Syekh Yasin, Maulana Yasin yang terima duit dari orang tadi. Terkenal. Bahwasanya terjadi khilaf ini kenapa? Satu orang kaya datang ke Nizamuddin, kasih duit kepada Maulana Sa'ad. Maulana Sa'ad tolak. Setelah berapa lama orang itu datang lagi, Maulana, uang yang saya kasih dulu digunakan kemana? Loh, saya kan tolak, nggak terima. Loh, diambil Yasin. Yasin, kemana kau gunakan itu duit? Saya bagikan kepada masyayikh. Marah Maulana Sa'ad, diusir semua masyayikh dari Nizamuddin. Itu yang tersebar kan. Maulana Yaqub terima sekian, begitu Maulana Ibrahim sekian, Maulana Ahmad Lat sekian. Maka saya bilang, kau berhati-hati ya, jangan sembarang ngomong. Ini dakwah ala basiratin, ala ilmin, ala yakin. Di samping yakin ala ilmin. Kau tahu nggak dalam Al-Quran? Hubungannya orang yang berilmu itu ada 4. Yang pertama, syaitan. Syaitan itu alim, Pak. Jangan dikira syaitan itu bodoh. Syaitan itu adalah alim, ilmu faraid, hafal dia. Mau tanya hukum apa? Warisan, hafal. Tanya hukum apa? Insya Allah. Iblis tahu dia. Bahkan guru kami Syekh Mutawalli Sya'rawi, jago tafsir di abad ke-20 kemarin yang baru meninggal dunia. Beliau sering membaca ungkapan dari paling ulama, "Laukana yablugul ilmu min ghairi tuqa syarafan, lakana asyrafu ahli ardi iblisa." Kalau hanya dengan ilmu agama maksudnya. Hafal Quran, hafal hadis, faraid semua hafal, nahwu sarf hebat. Kalau hanya itu tanpa takwa, otaknya penuh dengan ilmu tapi takwa enggak ada di hati. Lakana asyrafu ahli ardi iblisa. Tentu orang yang paling alim, paling mulia di bumi ini adalah iblis. Kalau hanya keilmuan saja tanpa takwa, yang paling mulia siapa? Iblis. Ilmunya banyak. Nah, ketika disuruh sujud pada Adam, usjud li Adam.
Iblis tahu, ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Tapi dia katakan dia nggak mau. Yang menghalang iblis untuk sujud kepada Adam apa? Bukan kebodohan, keilmuan. Jadi ilmu itu bisa menyesatkan orang, Pak. Ilmu bisa menyesatkan orang. Dia katakan anak khairu minhu, maksudnya anak a'lamu minhu, saya lebih alim dari dia. Dia nggak ngerti apa-apa, belum diajarkan oleh Allah apa-apa. Silakan saya belajar macam-macam. Yang tersurat anak khairu minhu, lebih baik pada dia. Tapi yang tersirat anak a'lamu minhu. Jadi merasa lebih alim dari orang lain, itu adalah iblis. Allah nggak mau. Maka supaya Nabi SAW terbina senantiasa, wahai Muhammad, baca ini doa. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu, tambahkan ilmu. Jadi nggak pernah merasa puas dengan ilmu yang ada, merasa kurang terus. Jadi merasa sudah lebih alim dari yang lain. Yang lain itu apa sih? Nggak ngerti apa-apa. Itu adalah sifat iblis. Allah arahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa oleh Allah diberikan teguran, tapi tegurannya teguran untuk membina. Suatu saat Nabi Musa ceramah depan kaumnya. Ada yang bertanya, wahai Musa, man a'lamu ahlil ardh? Wahai Musa, siapa yang lebih alim di bumi ini sekarang? Anak, kata beliau, saya. Bukan sombong, memang yang Nabi adalah beliau. Maka beliau katakan, saya lebih alim. Yang lebih banyak ilmunya siapa? Nabi Musa. Tapi Allah tegur, wahai Musa, ada yang lebih alim daripada kamu. Siapa? Ya Allah? Khidir alaihissalam. Segala mungkin karena masalah syariah atau bidang tertentu, Nabi Musa lebih alim, lebih mulia nubuah beliau. Tapi ada keilmuannya Allah berikan pada Khidir, Nabi Musa tidak. Jangan merasa engkau yang lebih alim. Ada yang lebih alim daripada kamu, wahai Musa. Khidir. Nabi Musa sadar, kalau gitu saya harus jumpa itu ustaz. Harus jumpa itu guru. Harus jumpa itu guru. Dia panggil anak muda, khadim dia. Itu qala Musa li fatah. Dia panggil khadimnya dia. La abrahu, saya nggak akan berhenti untuk mengejar itu ustaz, untuk mencari ilmu. Hatta ablagha majman bahraini aw amdi hukuba. Saya akan jalan terus tempat yang paling jauh, tempat pertemuan dua lautan, ataupun waktu yang panjang sampai 80 tahun. Siap mondok berapa tahun? 80 tahun, bukan cuma 4 bulan. Bid'ah 4 bulan itu, Pak. Kalau 80 tahun nggak bid'ah. Gimana? Kalau 3 hari bid'ah, 40 hari bid'ah, 80 tahun. Kalau kamu nggak mau keluar 4 bulan, keluar aja 80 tahun langsung. Supaya terselamat dari bid'ah. Iya kan? Hukum, satu hukum 80 tahun. Jadi merasa diri lebih alim dari orang lain, itu sifatnya iblis. Yahudi, Masya Allah, banyak ilmu, makanya kata ahlul kitab, memang ahli. Bahkan Yahudi ini punya kelebihan ustuhfidu min kitabillah, dihafalkan oleh Allah. Kalau kita capek ngapal Yahudi, nggak ustuhfidu, dihafalkan. Mudah sekali ngapal Taurat, itu mudah. Ketika datang Nabi SAW mengajak mereka, dia katakan qulubuna gulfun, hati kami sudah penuh dengan ilmu dan sudah dipatri, sudah dilak. Seperti sarden atau makanannya di pegawai itu dikasih kaleng. Kalau dulu masih di solder, belum ada elemen. Jadi betul-betul anginnya nggak bisa masuk lagi. Jadi hati kami sudah penuh dengan ilmu, nggak perlu ditambah lagi dah. Percuma aja kau mengajarkan ilmu macam-macam, wahai Muhammad, kami nggak terima lagi. Jadi merasa cukup dengan ilmu yang didapatkan dari kiai dia, dari pondok dia, nggak mau lagi terima dari yang lain. Itu adalah sifatnya Yahudi. Siapa yang siap jadi Yahudi, Pak? Ini dari pondok mana? Nggak mau. Saya hanya berpegang pada ustadz saya saja. Tidak. Terima semua. Terima, hargai. Hargai semua orang. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, walaupun ilmu sampai di puncak, beliau katakan, saya ini jadi Nabi kenapa? Adalah karena 3 faktor. Pertama, doa kakek saya Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim. Wa basihim rasulan minhum. Kan doa Nabi Ibrahim. Yang kedua, busyra Isa. Nabi Isa sedang memberitahukan kepada kaum yang nanti akan datang, membasyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Wa ru'yatu ummi, dan mimpinya ibuku, beliau katakan. Beliau tidak bangga dengan keilmuan yang Allah berikan, tapi menghargai ibu beliau yang sudah mimpi akan lahir dari rahim dunia anak yang membawanya agama nanti. Menghargai doa Nabi Ibrahim AS dan menghargai doa pemberitahuan Nabi Isa AS. Hati terbuka, jangan dilak, jangan dipatri. Pokoknya ilmu yang datang dari ustaz saya tidak, buka senantiasa. Mungkin ada daripada ustaz kamu, ustaz dari ustaz lain, ustaz kamu tidak ada.
Jadi merasa lebih alim dari orang lain, itu sifat iblis. Enggak mau terima dari orang tambahan-tambahan, itulah sifatnya orang Yahudi. Orang kafir masuk neraka dia. Nyesal. Kenapa jadi menyesal? Mereka katakan, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir." Kalau kami tadi mau berpikir dan mendengar, kami enggak akan masuk neraka sa'ir. Saya kata, Mahdi, hati-hati kamu masuk neraka nih. Kenapa? Karena kamu enggak mau dengar, enggak mau berpikir. Ustadz ngajar sudah, alumni di pondok membaca selebaran itu langsung bilang ini masyayikh kita sudah mengambil uang dan sebagainya. Otak kamu di mana? Nanti masuk nerakanya salaukuna nasma'u au naqilu. Kalau kami mau mendengar senantiasa yang benar, mau berpikir, enggak akan masuk neraka. Jadi kalau orang tadi enggak mau mendengar, Pak, enggak mau berpikir, hati-hati masuk neraka. Maksudnya berpikir, saya katakan, kamu tahu enggak Maulana Ibrahim itu siapa? Maulana Yakub itu siapa? Maulana Yakub ayahnya orang kaya, pedagang. Kakak-kakak beliau, keluarga beliau di Toronto, mau uang berapa insya Allah ada. Masa cuma ngambil uang yang dari Yasin begitu? Siapa Maulana Ibrahim? Hampir setiap kali dia berangkat saya ke Nizamuddin, saya bawakan titipan uang dari orang Indonesia, Pak. $1.000, kadang-kadang $500. Tolong Ustaz titipkan untuk Maulana Ibrahim. Saya bawa itu uang. Saya serahkan kamar beliau. Kamarnya 2x2 saja. Sederhana kasurnya juga. Bajunya sederhana. Kami kasih sarung, beliau nggak mau terima. Dia katakan, Lutfi jangan, sarung nggak usah. Kenapa? Nanti kalau saya pakai sarung Indonesia ini orang pada lihat, nanti datang ke Indonesia mau beli sarung kayak saya nih. Sarung itu. Duit saya serahkan. Beliau tanya, ini uang dari siapa Lutfi? Kerjanya apa? Setelah itu baru beliau terima. Orang yang sezuhud kayak gitu, masa mau menggelapkan uang gitu? Di mana kau punya otak? Dai apaan? Sudah 10 tahun nggak mau mendengar, nggak mau berpikir, tersesat akhirnya. Ada ke sebelah sana, Pak. Nah, sedangkan Rasulullah apa? Walaupun sudah mencapai ke puncak keilmuan, tetap Allah katakan, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmuku, aku merasa kurang. Bersedia insyaallah, Pak. Jadi karbon jangan stagnan, Pak. Terus belajar dan belajar. Bersedia insyaallah. Muzakarah 40 hari itu muzakarah. Tadi bagaimana selain adab-adab kita belajar, muzakarah bagaimana cara wudu benar, bagaimana salat yang benar tadi. Ala ilmin, la ilaha illallah, yakin Muhammad Rasulullah. Ilmu fadail kita belajar, masail juga kita pelajari. Jadi yang namanya ahbab semakin hari semakin dekat dengan alim ulama. Bertanya, 40 hari saya harus pandai mandikan mayat, sehingga nanti ketika pulang sudah lanjut pakai sorban. Ada yang meninggal dunia di kampung dia, nggak ada yang kebetulan yang biasa mandikan mayat, orang sedang pergi haji atau umroh, datang ke tempat dia, Pak, ini ayah saya meninggal, tolong mandikan. Maaf, kami 40 hari nggak bicara masail. Bodoh kamu. Kenapa selama 40 hari nggak ada muzakarah bagaimana cara mandikan mayat? Belajar, tapi nggak ada orang alim. Oke, kita inginkan bagaimana ada orang alim dalam jamaah sehingga diajarkan bagaimana cara mandikan mayat. Kesempatan masih ada selama 40 hari. Saya tahu ada imamnya adalah alumni pesantren, dia alim. Ustaz, kami sambil bergerak saya belajar, Ustaz. Ada waktu nggak untuk mengajarkan kami bagaimana cara mandikan mayat? Oh ada. Kapan? Jam 11 malam. Di malam ada ceramah. Kami tunggu, Ustaz. Maka kita telah belajar dari orang alim yang ada tadi selama 40 hari, keluar belajar bagaimana cara mandikan mayat. Sehingga jangan sampai ayah saya meninggal yang mandikan orang lain. Saya yang mandikan. Saya mandikan. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kerja harus disopang dengan yakin dan keilmuan. Nah, kalau kita sudah mencapai kepada keilmuan, yakin ini kerja adalah betul-betul kerja nubuah dan betul-betul keilmuannya ditopang dengan keilmuannya benar. Maka Maulana Yusuf rahmatullah katakan, kalau hari ini Syekh Ilyas bangkit dari kubur, siapa yang bangkit? Syekh Ilyas. Mengatakan kepadaku, Yusuf, aku menyesal Yusuf. Ternyata kerja yang aku bawa itu salah. Kau tinggalkan Yusuf. Bagaimana, Pak? Kalau kita sekarang begitu nih, yang naskil saya ini guru saya tadi, orang alim di pesantren deh, dan dia bimbing saya untuk keluar sampai suatu saat dia meninggal dunia, dan meninggal dunia dia di samping saya habis sholat tahajud berzikir. Ternyata bangkit dari kubur, dia katakan, Lutfi, aku nyesal. Ternyata kerja kita ini salah. Gimana tuh kira-kira? Langsung kita tinggalkan enggak?
Maulwi Yusuf katakan, kalau ayahku Syekh Ilyas datang bangkit dari kubur mengatakan, Yusuf tinggalkan ini kerja, salah, aku nggak akan tinggalkan ini kerja. Memang yang naskil aku Syekh Ilyas, tapi aku buat kerja secara ala ilmin. Itu penopang saja Maulwi Ilyas yang naskil aku, tapi saya kerja ini atas keilmuan, nggak bisa digoyangkan. Nggak kenal mengingatkan ayah dia, guru dia, mursyid dia. Tapi nggak akan tinggalkan karena ala ilmin. Banyak beberapa orang, Ustaz yang penting saya nggak akan tinggalkan. Karena mau saat guru saya, saya di pondok sana, guru saya, nggak saya akan tinggalkan. Berarti nggak ngerti dakwah itu bukan ala basirah. Dan hadirin, banyak orang Indonesia ini menggunakan feeling. Kenapa? Feeling, rasa. Gimana ya? Kan dia banyak korban, dia guru saya. Justru ujian nanti akan datang kepada dai, kau gunakan feeling kamu atau ilmu kamu. Sampai masyayikh katakan, kenapa ahlu badar, sahabat Nabi yang paling hebat adalah ahlu badar. Ahlu badar yang 13 tersebut. Selain di awalnya 10 orang yang mubasysyar bil jannah, kemudian ahli badar. Dan begitu hebatnya ahli badar tadi, Nabi katakan sesungguhnya Allah telah memandang kepada hati-hati orang badar. Dan setelah lihat Allah katakan, wahai ahli badar, berbuat sekehendakmu sekarang, mau apa saja, aku ampunkan dosa kamu. Sampai ahli badar istilahnya mengkhianati Nabi, kirim surat kepada orang Quraisy. Tetap dimaafkan oleh Nabi. Nabi nggak berani ganggu dia. Bercanda Utsman dipukul sampai kepala Utsman berdarah gara-gara Nuaiman bercanda. Orang buta nggak ngerti dia. Dikiranya ini yang mengajak dia tadi. Ini yang orang yang ngajak aku katanya. Dipukul Utsman sakit kepala. Gara-gara Nuaiman. Siapa yang membuat orang buta memukul saya? Nuaiman. Utsman enggak berani balas. Karena tahu Nuaiman siapa? Ahli Badar. Umar ingin bunuh itu orang yang telah mengkhianati, yang mengirim surat sebelum Nabi datang ke kota Mekah. Dia kirim surat melalui perempuan tadi. Jibril datang, wahai Muhammad, itu perempuan bawa surat yang dibikin oleh siapa? Namanya? Lupa. Sahabat Nabi yang memberitahukan orang Mekah Nabi akan datang untuk menyerang, untuk membukakan kota Mekah. Coba? Bukan Hatib. Ya, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Hatib bin Abi Balta'ah, dia kirim surat memberitahukan Nabi akan datang ke kota Mekah. Bersiap-siap kalian, selamatkan itu. Sedangkan penyerangan ini Nabi adalah gerakan fajar, jangan sampai orang Mekah tahu. Dia sudah kirim surat. Jibril datang, wahai Muhammad, Hatib sudah kirim surat kepada Mekah. Suratnya dibawa oleh perempuan yang dia bayar. Maka Nabi panggil Ali, panggil Mikdad, kejar itu perempuan, tangkap dia. Ambil itu surat. Ambil itu surat. Kejar, lari dengan cepat kuda. Kata Jibril, di tempat ini, di kebun ini ada betul. Ali katakan, keluarkan itu surat. Enggak ada. Saya enggak bawa surat. Periksa saja. Ada. Saya enggak, walaupun saya enggak akan mau, saya yakin dengan ucapan Nabi SAW. Pasti ada. Begini saja, kalau kamu akan saya telanjangi kamu katanya. Itu ayat betul-betul perempuan kalau ditelanjangi, akhirnya dia keluarkan dari kuncir dia. Ali ambil. Ali enggak ganggu itu perempuan, karena tugasnya ngambil surat saja. Serahkan kepada Nabi. Umar dengar itu, ya Rasul, biarkan saya tebas dia punya pedang, dia punya leher. Dia kata Hatib, sebentar ya Rasulullah, jangan tegas-tegas buat keputusan. Saya bikin surat itu bukan untuk pengkhianatan, tidak. Tapi saya tahu nih sahabat-sahabat semua ada keluarga yang melindungi dia. Sesungguhnya keluarga saya nggak ada yang melindungi, maka saya mau kirim surat tadi supaya orang Quraisy juga merasa saya ini berbuat baik sehingga keluarga saya dijagakan. Tapi tetap itu kesalahan besar, pengkhianatan. Tapi Umar mau bunuh. Nabi katakan, Umar, kamu tahu dia siapa? Ahli Badar. Siapa? Ahli Badar. Umar nggak bisa berbuat apa-apa. Kok kenapa sampai begitu perlakuan Allah kepada ahli Badar? Karena perang Badar ini bukan perang antara Islam dengan kafir saja, Pak. Perang saudara. Ujian iman, ujian ilmu. Saya buat ikut kerja Nabi ini karena ilmu atau tidak? Di sini Rasulullah SAW, di sana mertua beliau. Siapa? Abdullah bin Zam'ah, ayahnya Saudah. Di sini Rasulullah, di seberang sana mantu beliau Abil As, suaminya Zainab. Bagaimana perasaan bapak berperang dengan mantu?
berperang dengan mertua. Saya SADMS. Berat, ujian paling berat sekarang ini. Bagaimana Ustaz, saya ikut mertua saya atau ikut saya? Ikut siapa Ustaz? Inilah terjadi ujian Badar paling berat. Di sini Umar, di sana adik beliau. Di sini Ali, di sana Uqail kakak beliau. Di sini Abu Ubaidah, di sana Al-Jarrah ayah beliau. Tapi sahabat Nabi korbankan itu perasaan, hilangkan feeling, gunakan betul-betul keyakinan kepada Allah. Ini perintah Allah. Walaupun harus berhadapan dengan siapa saja, tapi nggak frontal, kita tidak. Bahkan seorang bertanya, wahai Abu Ubaidah, saya lihat dalam perang Badar kamu tuh kasak-kusuk mencari seseorang, dan ternyata kamu dapati kamu tebas kepala dia sampai belah kepalanya. Siapa itu Abu Ubaidah? Ayah saya. Ayah saya. Abu Ubaidah bunuh ayah dia, dan dia kata, saya bukan bunuh ayah saya, bunuh orang kafir. Alasannya juga kenapa saya bunuh, karena kalau yang lain bunuh nanti saya akan dendam dengan teman saya ini. Supaya saya bunuh ayah saya sendiri. Jadi ini kerja agama ala basirat, ala ilmin, ala yakin. Suatu saat ada ujian, ayah saya, guru saya dan sebagainya, nggak akan beranjak saya daripada ini kerja, tetap dengan usul yang benar. Bersedia teman-teman? Basirah. Maka saya katakan hati-hati kamu balik, jangan sembarangan nuduh masyarakat kita begitu. Ketika viral kemarin akan terjadi pertemuan masyarakat dari Rawin dengan Nizamuddin di Mekah, saya cross check, betul dari Rawin berangkat fulan-fulan, Maulana Khursyid, Maulana Ubaidillah, kumpul. Pulang saya tanya gimana, nggak ketemu. Kenapa? Karena di awal pertemuan mereka sudah bilang dari Nizamuddin, kalian harus mengakui keamiran Maulana Sa'ad dulu. Padahal itu yang titik khilafnya. Dan kata Maulana Faruk, Mukimin Mekah sana, muzakarah sama kami. Kami sudah tanyakan kepada Mufti Pakistan. Mufti siapa? Taqi Usmani. Saya sering dengar ceramah beliau waktu saya di Karachi dulu. Nggak mungkin disatukan. Jangan berhayal Pak akan bisa menyatukan MSSA, itu nggak akan bersatu. Merupakan satu kebodohan. Setelah kamu bersatu, nggak bisa. Beliau katakan kalau antara hak dengan hak itu ada benturan bisa disatukan. Kalau hak dengan batil nggak bisa. Kalau mulai Ibrahim Muhammad tadi dikatakan salah, itu mereka masih sabar. Tapi kalau sudah bicara masalah para anbiya, para sahabat, itu masalahnya akidah. Jadi jangan feeling saja karena sifulan-sifulan, bukan. Siap menambahkan keilmuan tuan-tuan insyaallah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin memperlebar perpecahan, tapi kita harus yakin dengan kerja ini nanti ada trauma ambing. Kapan ya kita bersatu? Kapan kita sama-sama lagi? Enggak usah kapan saya buat kerja dengan sungguh-sungguh. Suatu saat dulu saya pernah marah sama beberapa orang ahbab di Banjarmasin. Karena satu anak muda, semangat dia ikut dakwah. Tapi ayahnya marah tuh. Ayahnya ini guru saya waktu di Sanawiyah. Dan maaf, saya murid yang paling dicinta beliau waktu itu. Sudah saya ikut dakwah, anaknya ikut marah dia. Wah, kalau kamu ke markas dakwah, jumpa Lutfi, saya nggak akui sebagai anak lagi. Tapi dia alhamdulillah istiqomah dia. Sembunyi-sembunyi dia ke markas. Saya bilang belakan. Tapi beberapa ahbab ingin bagaimana supaya dia menyatu dengan ayahnya. Supaya ayahnya mau maafkan. Saya bilang nanti. Letakkan dari dalam medan dakwah dulu. Masalah damai itu nanti Allah akan perbaiki. Man aslama bainahu bainallah aslahallahu bainahu wa bainah. Yang penting istiqomahkan dari dalam kerja, nanti Allah akan perbaiki. Tapi teman-teman tetap berusaha. Akhirnya bawa dia suatu saat. Kamu tunggu di luar ya, saya akan bicara sama. Nanti tengah-tengah kamu masuk, cium tangan ayah kamu. Akhirnya betul. Tengah-tengah bicara suruh masuk, cium tangan, minta ampun dia. Ayahnya pun maafkan. Tapi setelah itu nggak pernah lagi ke markas. Nggak pernah lagi ke markas. Nggak pernah. Saya bilang sama teman-teman, apa yang kalian pilih? Keayahan kah atau dakwah? Bisa Pak. Ini merubah mindsetnya orang Indonesia ini susah betul Pak. Karena kita masyarakat Indonesia kan bahasa Jawa bekewu. Iya kan? Apa bahasa Jawa yang pasti ya Pak?
Bekewu. Ya nggak enak kita gimana ya? Nggak enak. Nggak enak kalau beliau nggak ngasih sambutan di Ancol ini. Jangan nggak enak, Pak. Nah. Harus tegas ala basir ala ilmin ala yakin kita nggak akan berinjak. Yakin saya berilmu sehingga nggak pernah digoyangkan. Orang katakan bid'ah syirik nggak bisa. Nah. Dalilnya jelas sudah. Nah hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pegang, Pak. Kita buat kerja ini bukan kerja karena ikut-ikutan saja, tidak. Walaupun yang naskah saya sekarang pindah kemana, entah ke alam mana, saya tetap ingin buat kerja. Sebagaimana Syekh Yusuf mengatakan, kalau ayah saya Ilyas datang mengatakan Yusuf ini kerja salah, saya nggak akan tinggalkan. Begitu kekuatannya, dan insya Allah Syekh Ilyas nggak akan bangkit lagi dariku sampai ke sana. Maulana Yusuf ingin yakinkan, ini ala basiratin. Ini keyakinan yang masih kita lemah, Pak. Sehingga kadang-kadang ya buat kerja, kadang-kadang tidak. Yakin ini kerja mutiara, berapa beratnya harus saya bawa. Harus saya bawa. Sementara Abu Thalib masih goyang. Karena Abu Thalib memuliakan Nabi sebagai keponakan, bukan sebagai seorang Nabi. Maaf. Abu Thalib sayang kepada Nabi karena keponakan beliau. Bukan karena sebagai seorang Nabi, tidak. Jadi pembelaan Abu Thalib kepada Rasulullah, pembelaan kepada keponakan. Maka ketika orang Quraisy sudah semakin gencar, Abu Thalib katakan, wahai Muhammad, tinggalkanlah ini dakwah. Tinggalkan ini dakwah. Karena yang disayang Abu Thalib ada jasadnya Rasulullah sebagai keponakan, bukan misinya Rasul. Nah, Rasul lebih sayang misi daripada pribadi. Wahai paman, walaupun mereka mampu untuk letakkan matahari tangan kanan mereka, rembulan tangan kiri mereka, maksudnya dunia sudah mereka kuasai, aku nggak akan tinggalkan ini kerja dakwah. Antara dua saja, paman. Apakah nanti Allah akan menangkan aku mati tengah memperjuangkan ini agama? Nggak akan beranjak. Tidak akan beranjak. Bersedia, tuan-tuan? Dan hadirin subhanahu wa ta'ala, jadi betul-betul ini kerja adalah kerja bukan sembarang. Harus kita pahami. Makanya untuk memahami ini kerja apa? Kemarin lama kita berbicara dengan Maulana Faruk tadi. Sudah. Kalau nggak bisa disatukan, kok kenapa sampai terjadi hal demikian? Maaf, orang tua kita yang tadinya kita banggakan, MS ini. Jadi sampai ke sana kenapa? Maka Syekh Faruk ulama beliau mengarang tafsir Quran al-Ma'asub bil Quran, dan dengan kehidupan para sahabat. Saya dikasih itu buku, orang alim betul. Beliau katakan kekurangan beliau jadi sampai ke sana 3. Hati-hati karkun. Pertama, qillatus suhbah, sedikit bersuhbah. Yang kedua, qillatul ilm, sedikit ilmu. Yang ketiga, qillatul mujahadah, sedikit mujahadah. Jadi yang membuat kita di istiqamah dalam kerja ini, Pak, perhatikan 3 ini. Harus bersuhbah, bersuhbah dengan para masyayikh kita. Bersuhbah dengan para masyayikh. Maka usahakan hadir dalam event-event istimewa. Saya tahu event-event istimewa Bangladesh hadir, istimewa Pakistan kita hadir, juru utama kita hadir. Ada kesempatan kita pergi haji, jumpa dengan para masyayikh kita. Jumpa dengan para masyayikh. Bersuhbah ini penting, Pak. Maaf, teman kami Ustadz Mufti dari Banjarmasin sudah menghandle 4 bulan jamaah bagus, disetting betul-betul kerja. Saya bilang, Mufti kamu ke Jakarta. Beliau bilang, maaf Ustadz, tinggal 6 halakah, dan saya ingin merapikan semuanya di bawah ini supaya settingan 4 bulan ini betul-betul di kawasan satu seragam kerjanya. Inilah halakah lain semua, tapi masih 6 halakah. Waktu tinggal berapa hari lagi? Tinggal 6 hari lagi, nggak sempat saya selesai. Maka minta maaf saya nggak ke Jakarta. Saya bilang, tidak Mufti, kamu harus ke Jakarta. Kamu harus, yang 6 halakah yang terjadi nanti kalau lanjutkan berikut. Yang penting untuk selamatkan, karena saya sayang beliau. Saya doa untuk beliau. Jangan sampai terjadi seperti yang terjadi kepada Maulana Sa'ad, saya katakan. Karena nggak bersuhbah ke atas. Dia di bawah masuk bagus, membina, terkenal halakah dia bagus. Dia orang makomi. Kalau syura itu cuma pandai bayan-bayan saja. Ini cuma pandai bayan, tapi kerja nggak ada. Nah makanya orang yang kerja di makomi begitu semangatnya, taskilannya sampai ratusan. Hati-hati. Kalau dia nggak akan bersuhbah, akan terjadi seperti yang terjadi di Nizamuddin sana. Kenapa kita harus bersuhbah, Pak? Datang. Supaya kerja kita jangan sampai melenceng. Kita kerja ingin di bawah rapi. Saya ingin membereskan anak saya 11. Yang 10 sudah tinggal 1 lagi. Tapi Ustaz panggil. Belum selesai, tinggalkan dulu.
Karena untuk menjaga kestabilan diri kita. Kenapa terjadi demikian? Karena kata Muhammad Faruk, sedikitnya bersohbah dengan orang lama. Kalau sedikit bersohbah, nanti dia merasa dialah yang merupakan narasumber. Nabi kita Muhammad SAW dapat puncak ilmu, bahkan jumpa langsung dengan Allah. Jumpa langsung dengan Allah. Nggak ada makhluk yang bisa jumpa dengan Allah, Pak. Jibril aja nggak bisa. Nabi Musa doa, minta, betul-betul minta, nggak mampu kamu wahai Musa, Allah katakan. Minta terus. Oke, pandang gunung. Falamma tajalla rabbul lil jabal ja'al dakka wa kharra sa'iqa. Allah bertajalli di gunung sana. Terbakar itu gunung, hitam, Nabi Musa pun pingsan, nggak bisa. Jibril menghantarkan Nabi SAW naik langit pertama sampai ke 7, ke Sulmtawa, ke Mustawa, sampai ke Turul Eiffel. Jibril kata, wahai Muhammad, sampai di sini aku. Kau naik sendiri. Kalau aku naik, aku akan terbakar, wahai Muhammad. Di antara aku dengan Allah ada 70 hijab, kata Jibril. Kalau aku masuk di hijab yang gitu, aku akan terbakar. Tapi Rasulullah mampukan, Pak. Jumpa langsung istilah dengan mursyid. Tapi turun. Ditanya oleh Nabi Musa AS, apa berita wahai Muhammad? Perintah salat 50 waktu. Aduh, nggak kuat umatmu. Kembalilah wahai Muhammad. Minta kepada Allah agar diringankan. Agar yang ngasih usul ini siapa, Pak? Nabi Musa, Pak, ulul azm. Tuanya itu Nabi Musa, Pak. Seniornya senior Nabi Musa. Dan Nabi Musa jumpa Allah nggak mampu, nggak bisa. Yang dikasih nasihatnya orang yang sudah jumpa dengan Allah. Tapi siap komandan. Langsung kembali lagi. Bolak-balik. Sampai 9 kali. Terakhir aku malu, kata Rasulullah. Cukup wahai Musa. Tetap mahal, walaupun sudah sampai, tetap bersohbah dengan orang lama. Bersohbah dengan orang lama. Hati-hati kalau kita dakwan. Mungkin daerah ini maju sekarang. Daerah ini maju. Tapi kalau kita lupa untuk dari provinsi kita nggak datang kemari, dan yang di sini nggak datang nanti ke sana, akan terjadi seperti yang terjadi, Pak. Makanya pentingnya di tengah kesibukan kita di makom itu kita bersohbah. Bersedia insya Allah. Bersohbah ke sana, tapi nanti tetap lari lagi ke makomi. Karena kalau di sana terus nggak terjun ke bawah, bahaya juga. Dan saya sudah jumpa dengan Allah. Saya sudah jumpa dengan Masyai. Jumpa dengan Masyai, jumpa dengan ke sana. Maka Masyai katakan dulu waktu kita di Nizamuddin awal-awal, kalian datang dari Indonesia sebagai utusan orang Indonesia datang ke Nizamuddin. Sekarang setelah berapa hari Nizamuddin, kalian kembali sebagai utusan Nizamuddin ke tempat kalian. Bapak-bapak datang dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera datang kemari, utusan. Tapi setelah selesai 3 hari, Bapak utusan dari Ancol untuk ke daerah Bapak masing-masing. Dan orang hadirin kalau sekiranya hidupnya 2 senantiasa, belajar dan mengajar, dia akan balance. Nggak akan tersesat dalam kehidupan dia. Maka Allah katakan kunci, membuat diri kita ini terjaga. Jangan arogan, jangan berputus asa juga, atau jangan hanya menjadi jurukam. Allah katakan dalam Al-Quran, ini kehidupan dai, maka nilai basyarin ayyuhal kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqul lin-nas kunu ibadatan min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimul kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka enggak ada satu orang manusia ayyuhal kitab wal hukma yang dikasih oleh Allah kitab atau hikmah ataupun dikasih kenabian. Itu manusia Allah jadikan nabi dia. Ahli hikmah seperti Luqman Al-Hakim, atau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kitab. Lantas mengatakan kepada followernya, kepada pengikutnya tadi, kunu ibadan li. Jadilah kalian penyembahku selain Allah. Kalian sembah Allah, sembah aku juga. Enggak ada. Tidak ada satu orang nabi, satu orang dai yang mengatakan pada umatnya, jadilah kalian penyembah, pengagum aku. Penyembah aku selain, enggak ada. Kalau ada dai yang ingin orang menyembah dia, hanya mengagungkan dia, itu bukan dai. Walakin, tapi tashkilannya setiap nabi, setiap dai itu kunu rabbanin. Jadilah kalian orang yang dekat dengan Allah. Jadi ustadz yang benar, dai yang benar mengarahkan makhluk kepada siapa? Bukan kepada pribadi dia, tidak, tapi kepada Allah. Yang mengarahkan makhluk kepada dia itu adalah Dajjal. Yang mengarahkan makhluk kepada fulan itu jurukam.
Jurkam nggak akan masuk, nggak akan mencium bau surga, Pak. Hati-hati, taubat kita, jangan sampai menjadi jurkam. Nah. Kunu robbaniyin, jadi kalian robbani, bukan rohbani, tidak. Maka pada Maulana Umar keliling, saya ikuti beliau. Beliau membacakan sebuah kitab. Itu kitab tadi nggak begitu viral. Namanya Robbaniyah la Rohbaniyah. Karangan ini Sayyid Abdul Hasan Ali An-Nadawi rahmatullahi alaih. Orang tua kita dalam dakwah. Binaan Syekh Ilyas, teman Maulana Yusuf rahmatullahi. Saya berapa kali jumpa dengan beliau waktu 86, 90 masih. Beliau meninggal tahun 99 atau awal-awal tahun 2000. Sayyid Abdul Hasan Ali An-Nadawi rahmatullah. Beliau mengarang kitab Robbaniyah la Rohbaniyah. Dalam Islam adanya Robbaniyah bukan Rohbaniyah. Kalau Rohbaniyah udah pisah dengan dunia. Robbaniyah dia terarungi dunia dia, tapi menjadi Robbani di tengah pekerjaan dia. Jadi Islam itu mengarahkan kita bukan menjadi Rohbaniyah. Udah, saya nggak mau kawin lagi, saya nggak mau kawin dengan istri, saya nggak mau ngurusin dagangan lagi. Jangan, tetap urusi kau punya dagangan, urusi kau punya istri, punya anak, punya toko, punya ruko, urusin dengan baik. Tapi dekatkan di tengah-tengah memiliki itu semua, dekatkan diri kepada Allah. Petani yang robbani, pedagang yang robbani, pegawai yang robbani, ustadz yang robbani, santri yang robbani. Bagaimana kita ceritakan tadi malam itu? Jangan sampai pedagang berhenti jadi pedagang. Jangan. Tetap jadi pedagang yang robbani. Tetap jadi petani, jangan berhenti jadi petani. Nabi menjelaskan dua perkara kepada setiap orang, fadail dan masail. Kau tetap jadi petani, dan fadilah petani itu ada. Ujian Nabi SAW, setiap petani yang tanam tanaman, nanti tumbuh-tumbuhan. Sebelum dia jual hasil panenan dia tadi, dia sudah mendapatkan pahala sedekah. Jadi petani ini dapat double, Pak. Dapat pahala sedekah, dia sekarang panen 10 ton dia panen, pamannya. Berapa harga gabah sekarang? Berapa 1 kilo gabah? Gabah berapa? Padi 4.000. Kalau 10 ton 4 juta. Ya, 1 ton 1.000 kilo. 1 kilo berapa? 4.000. Berarti berapa? 4 juta. 4 juta kan? Sebelum dia jual, itu pahala sedekah 10 ton Allah sudah berikan pada itu petani. Dijual dapat duit lagi. Nggak sempat jual, dia makan durang, dia ambil pencuri, tetap pahala sedekah Allah berikan pada dia. Supaya petani jangan berhenti jadi petani. Tahun ini gagal nggak jadi masalah, tanam lagi. Nanti tahun depan kau apa panen? Tanam lagi. Besok meninggal, tinggal 1 hari umurmu, tetap tanam hari ini. Nanti yang manennya anak cucu kamu itu tetap pahala sedekah. Waktu tinggal 1 hari. Kalau gitu saya gunakan berzikir juga, tapi refreshing juga. Tanam itu mangga. Setelah tanam besok mati dia, tumbuh. Nanti itu mangga, berapa banyak yang menikmati. Pahala buat dia semua. Ini fadilahnya petani. Tapi masailnya juga ada. Bagaimana menjadi petani yang benar? Azan tetap dikumandangkan di tengah sawah sana, sehingga mendapat 50 derajat. Ketika hasil didapatkan, mungkin buah mangga, buah apel, itu nggak ada zakatnya dalam mazhab Syafi'i. Hanafi ada, semua tetap bayar. Tapi mazhab Syafi'i kita juga digalakkan untuk bersedekah. Sedekahkan 1/10 dia, hebat lagi 1/3 sedekahkan. Maka itu petani nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dia berzikir, ngajar di pondok pesantren, masya Allah, meninggal masuk surga dia. Apakah dengan menjadi pedagang nggak bisa masuk surga? Ujar Nabi At-Tajir As-Saduq Al-Amin, yuhsyar ma'an nabiyyin yaumil qiyamah. Pedagang yang jujur dan amanah dibangkitkan bersama para nabi hari kiamat. Dia dagang di toko, tapi dibangkitkan bersama Nabi hari kiamat. Nggak tanggung-tanggung. Maaf kalau saya salah. Hafiz Quran menghafal, setiap satu ayat naik sampai mentoknya tersebut di bawahnya para Nabi. Derajatnya Hafiz Quran di bawahnya para Nabi. Pedagang yang jujur bersama Nabi hari kiamat. Fadilahnya ada. Maka jangan berhenti jadi pedagang. Tetap dagang. Tapi masailnya ada. Dagang yang benar. Tadi malam saya katakan, masuk Nabi ke pasar. Nabi katakan, ya masyar tujar, inna tujar yasyar fujaran yaumul qiyamah. Wahai pedagang-pedagang, nanti pedagang hari kiamat akan dibangkitkan bersama para penjahat-penjahat. Kecuali yang berbuat demikian. Maksudnya banyak bersedekah. Lihat gandum kering. Wahai Muhammad,
tombokkan kau punya tangan ke dalam itu gandum. Perintah Jibril, masukkan, ternyata basah. Mahadis syaitan. Hei, pedagang apa ini? Kok basah? Kena air hujan ya Rasulullah. Kenapa kau letakkan di luar? Maka Nabi katakan, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami bukanlah golongan kami. Jadi bukan hanya fadailnya saja, tapi juga masail. La ilaha illallah iman, Muhammad Rasulullah ilmu. Kawin jangan membujang terus, bahkan jangan menduda. Selama Anda masih bisa kawin. Mampu satu saja, mampu dua silakan, 4 silakan. Fadailnya banyak. Semakin banyak kau kawin, semakin banyak rezeki kamu. Fadail, tazawwajun nisaa fa innahum ya'tina bil mal. Kawin itu perempuan-perempuan, nanti akan mendatangkan harta. Tapi kenapa Ustaz? Saya semakin kawin semakin semeraut. Berarti masailnya enggak benar. Masailnya tidak benar. Kenapa enggak benar? Selama ini jadi istri simpanan, enggak pernah dibawa masturah. Yang satu istrinya masturah, yang satu simpanan, enggak bisa. Jangan disimpan, bawa semuanya dua-duanya keluar. Istri 4 silakan 4, bawa semuanya keluar. Ilankan, jangan disembunyikan. Walaupun awal nikahnya kawin siri, tapi ilankan habis itu. Alinu hadzal nikah ujar Nabi. Ilankan nikah. Nikah yang pertama, kedua, ketiga, ilankan semua. Pak, saya punya istri 4, Pak. Jelaskan, jangan sampai bahas dengan mertua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Menyembunyikan, jangan hilang, Pak mertua. Alhamdulillah, saya sayang pada anak Bapak. Tapi saya juga punya istri yang kedua di sana. Ilankan, walaupun pertama marah, tapi akhirnya enggak. Maaf, masail jangan disembunyikan. Kasih infak buat istri kita, kasih infak pada istri. Nabi nggak punya istri simpanan, nggak ada. Dijelaskan bedakan ini bedakannya Hafsah, ini bedakannya Aisyah, di sini Ummu Salamah dan sebagainya dijelaskan. Fadailnya ada, tapi juga ada masail. Jangan sampai semangat fadail, masailnya enggak. Istri dibangkal, kawin cerai. Ustaz, kenal nggak istri dengan foto ini? Dia mau ngelamar anak saya. Kacau, jangan terima. Karena dia datang setiap tempat pakai sorban, pakai bagus, bicara agama, akhirnya kawin, tinggalkan. Itu berarti la ilaha illallah tapi enggak Muhammad Rasulullah. Fadailnya dia pelajari tapi tidak mempelajari masail. Semangat dengan fadail tapi juga dengan masail. Pegawai jangan berhenti, cepat-cepat pensiun dini, jangan dulu. Perhitungkan apakah saya dengan pensiun dini akan lebih banyak dakwah atau tidak, atau tetap jadi pegawai tapi nanti saya bisa kerja dakwah. Karena pegawai itu ada fadilahnya. Nabi jelaskan, pegawai yang jujur tersebut, dia tunaikan hak Allah, dia tunaikan juga hak bos dia. Kenapa dia dapat pahala double? Dia pelihara harta orang lain. Buruhnya dikasih duit semua, jadi bos dia. Kasih upah, yang satu nggak ngambil upah, lari, pergi entah kemana. Uang buruh ada, enggak menggunakan kesempatan, tetap ini uang buruh amanah saya semua. Tapi masailnya apa? Ujar Nabi SAW, dagangkan hartanya anak yatim piatu itu, kau dagangkan, jangan disimpan di bank, jangan disimpankan, supaya jangan dimakan zakat. Ujar Nabi, umpamanya adik saya meninggal dunia, dia punya anak sekian, punya harta, saya sebagai wali dia, jangan disimpan itu duit, didagangkan supaya jangan dimakan zakat. Karena uang warisan keponakan saya ini umumnya 100 juta. Hari ini dia dapat warisannya, setelah 1 tahun harus bayar zakatnya berapa? 2,5 juta. Berarti tahun 2019 dia punya uang 100 juta. Uangnya saya simpankan terus. 2020 uangnya tinggal berapa? Berkurang 2,5 juta. Saya simpan terus, nanti tahun 2021 berkurang lagi 2 juta berapa? Berkurang lagi sehingga ketika dia dewasa, loh paman, kenapa uang saya tinggal 85 juta paman? Kan ayah saya berapa? 100 juta. Dimakan zakat. Nah supaya jangan dimakan zakat, ini anak yatim dagangkan dagangkan.
Kalau dia memang miskin yang menjaga tadi, dia boleh ngambil seperlunya saja. Tapi kalau dia kaya, nggak usah diambil, sehingga harta orang yatim berkembang. Harta buruh dipelihara supaya jangan sampai stagnan itu uang. Belikan kambing, berkembang banyak. Datang dia, bos, mana upah saya yang dulu? Itu semua ternak yang ada itu milik kamu. Jangan bercanda, bos. Ibu telit itu milik kamu semua. Milik kamu semua. Begitu gembiranya dia bawa semua. Jangankan ngasih fee, terima kasih aja lupa. Biasa kartun begitu. Minta tolong setelah dapat, jangankan ngasih fee, terima kasih aja enggak. Ustaz tolong doa Ustaz, amalannya apa? Saya mau bikin wallet Ustaz. Nanti insya Allah 10% buat Ustaz. Jadi 1% juga enggak. Pura-pura lupa. Dengar bayan ngumpet sana enggak tahu. Tapi dia sakit hati. Dia tidak sakit hati, dia kerjakan. Akhirnya apa? Bisa mendorong itu batu terbuka sendiri. Terbuka sendiri. Tetap jadi bos, tetap jadi bos yang robbani. Jadi pegawai yang robbani. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akan jadi robbani kalau kau punya dua kegiatan, baik kiai atau santri, dosen atau mahasiswa, syura ataupun bukan syura, harus setiap hari punya dua kegiatan. Bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun, dengan ilmu yang kau ajarkan dan yang kau pelajari. Jadi hidup kita nggak boleh lepas setiap hari belajar dan mengajar. Kalau saya ngajar terus di Makomis saya muzakarah terus, hebat. Tapi Anda hati-hati, nggak kembali ke Jakarta after 4 bulan, nggak kembali nanti kepada masyayikh kita, Dan viralkan sekarang diulangin bayan saya di Nizamuddin. Berarti insya Allah saya bayan nggak salah. Kita kembali rujuk kepada masyayikh di Nizamuddin, bukan Nizamuddin mereka masyayikh. Sekarang masyayikhnya nggak ada. Sampai ada orang alim, kakak kelas saya, mengingatkan, Lutfi, ini kan bayan kamu dulu Lutfi, apa lupa? Dia kirimkan. Saya bilang, saya nggak lupa Ustaz. Saya masih ingat, tapi itu bayannya sebelum khilaf. Dan saya jelaskan masyayikh Nizamuddin, bukan Nizamuddinnya. Sekarang masyayikhnya di mana? Wal Ibrahim di mana sekarang? Wal Ahmad di mana sekarang? Apa kita harus paksakan ke sana lagi? Dulu digalakkan orang ke Mekah, Nabi pindah ke Madinah. Sekarang orang galakkan Nabi orang kemana? Hijrah ke Madinah. Bahkan tinggal di Mekah saja bahaya. Mati di Mekah waktu itu zalim dia Pak, bisa masuk neraka. Jadi sahabat Nabi yang nggak mau meninggalkan Mekah karena sayang dengan Ka'bah, nggak mau berhijrah, itu bahaya. Bahkan sudah ke Mekah, balik lagi ke Mekah, itu juga bahaya. Murtad dalam hijrahnya dia. Tinggalkan Mekah, karena orang yang menghandle Mekah sekarang ada di mana? Di Madinah. Tempat penting tapi pribadi lebih penting. Wah Ibrahim, bangun itu Ka'bah, rehab lagi. Maka dibangun bersama Ismail. Selesai, panggil sekarang umat untuk datang ke mana? Azin fin nas bil hajj. Panggil orang pergi haji untuk tawaf di mana? Tapi aneh, antara amar dengan jawabul amar sepertinya beda. Azin bin nas bil hajj, panggil orang untuk pergi haji. Ya tukah. Nanti mereka datang kepada kamu wahai Ibrahim, bukan datang ke Ka'bah, bukan. Ka'bah penting, tapi yang lebih penting ada yang menghandle Ka'bah itu siapa? Markas penting, tapi yang lebih penting orang yang ada di markas. Dulu kita jalan kebun jeruk. Sekarang di kebun jeruk siapa? Pindah kita ke Ancol. Karena yang dulu banyak menghandle kebun jeruk sekarang ada di mana? Rugi kalau dia kebun jeruk terus. Cepat pindah. Pribadi Pak. Tapi pribadi yang terima handle. Karena markasnya sederhana, tapi pribadi Masya Allah lembut. Silahkan Pak, Masya Allah. Kasih minuman dulu. Dari mana Pak? Dari Aceh. Waduh capek betul Bapak ya, silahkan minum. Mau keluar berapa hari Pak? 40 hari. Semoga Allah terima. Mudah-mudahan suatu saat bisa 4 bulan Pak ya. Doakan. Senang orang. Hilang capeknya dari Aceh sana. Tapi kalau markasnya bagus, look, datang. Dari mana? Dari Aceh. Berapa hari? 40 hari? Nggak ada Pak. Itu 40 hari itu zaman dulu. 4 bulan. Mau nggak 4 bulan? Kalau mau kasih makan. Kalau nggak pulang. Itu pribadi. Itu siapa itu? Bukan dai, itu PKI namanya. Tapi jangan dilaporkan ke polisi Pak. Sekarang main ujaran-ujaran macam-macam, laporkan ke polisi. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maaf.
pribadi. Apa? Tapi yang lebih penting dari pribadi, kerja itu pribadi. Nabi datang dimuliakan, jita bil amril muta'. Kamu datang wahai Muhammad, jita syarafal Madinah, jita bil amril muta'. Datangnya Nabi itu memuliakan Madinah karena orang Madinah siap untuk taat. Jadi yang paling dihargai itu bukan cuma nabinya, misi kenabiannya. Nabi boleh meninggal tapi kerja kenabian nggak bisa meninggal. Ini kita buat, ini kerja, Pak. Maka hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja dengan apa? Ala basur. Datang terus dengan supaya kita mengajar dan belajar. Mengajar, belajar. Sekarang, maaf, Bapak sekarang belajar. Pulang cepat-cepat kita ngajar, sampaikan. Sekarang saya mengajar, cepat belajar lagi dengan para masyayikh kita. Saya bilang sama ustaz-ustaz di pesantren saya, antum sekarang ngajar nih. Tapi kita undang Habib Umar kah? Atau siapa ke masyayikh kita datang, yang lain-lain. Berikan kalian juga harus belajar, belajar. Karena kalau kalian ngajar terus, nanti kalian akan merasa dia sebagai narasumber, akan menjadi dajjal, Maksudnya dajjal gimana? Dia marah kalau santri yang belajar daripada yang lain atau pindah pondok yang lain. Nah. Santri, bagaimana supaya dia jangan jadi jurkam? Dia sekarang ayahnya nitip, Ustaz, ini anak saya, Ustaz. Berapapun biayanya saya biayai. Dan tolong Ustaznya, dia konsentrasikan pokoknya dalam 1 tahun bisa menjadi habis Quran. Belajar. Tolong Ustaz jangan digunakan dia untuk ngajar. Jangan digunakan untuk. Maka santri yang belajar terus nggak mau ngajar kepada adik kelas dia, suatu saat dia akan jadi jurkam dia. Di antara 10 orang guru yang ada di pesantren dia akan cintai 2-3 orang saja, yang lain enggak. Kita muliakan itu Ustaz ya. Kita ke ikram dia, yang lain jangan. Kenapa? Karena dia hanya belajar saja. Maka setiap santri yang belajar di pondok kita, kau sekarang belajar, tapi adik kelas kamu ajarkan. Sekarang kita keluar 3 hari, kau ajarkan masyarakat di kampung. Jadi setiap hari kita ini harus bersobat, tapi juga harus menyampaikan hasil daripada kerja kita. Sehingga kita jadi balance, bersedia insya Allah teman-teman. Jadi itu kata Muhammad harus sampai terjadi hal demikian. Karena qillatus sohbah, merasa sekarang dirinya sudah di top, sehingga tidak lagi bersumpah kepada indah. Lihat Syekh Maulana Zubair datang mengunjungi kepada kamarnya Syekh Abdul Wahab, berkunjung lagi kepada kamar bulan, saling berziarah satu sama lain. Jadi tidak hanya dia yang merasa dikunjungi, tapi suatu saat dia juga terjun ke bawah lagi, terjun ke bawah. Nabi datang, jumpai Abu Bakar, dijumpai Umar. Tapi juga mana kata Nabi perempuan yang suka nyapu nih, perempuan hitam yang nyapu di masjid? Nabi tanyakan. Bukan saja cuma nanyakan mana Abu Bakar, mana Umar, tapi tanyakan mana yang suka menyapu masjid ini. Udah meninggal ya Rasulullah. Kami kuburkan dari malam juga. Kan penguburan bayar, kasihan Nabi suruh waktunya juga pendek. Buang-buang istirahat juga beliau tadi kan. Maka ini juga yang meninggal nih istilahnya orang miskin juga, nyapu di masjid, dikuburkan, selesai. Nabi katakan mana kuburan dia? Bawa aku ke sana. Bawa aku ke sana. Supaya Nabi nggak merasa sudah jumpa dengan Allah, nggak mau jalan lagi jumpa dengan tukang sapu yang hitam ini. Tetap Nabi sholat di atas kuburan, dia di kuburan tersebut. Dan Nabi senyum, dia sekarang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetap jadi tukang sapu di masjid, nggak berubah. Tapi menjadi tukang sapu yang robbani. Satu saat waktu kami masih di Rewin dulu, satu orang mukimin 300 orang, oleh Syekh Abdullah suruh pulang. Sudah orang lama sekali. Pulangnya kenapa? Karena salah seorang di mahalah dia itu tahu ini orang adalah orang kaya, orang khawas, pensiunan. Kalau salah dia sudah mencapai jenderal juga. Nah, yang mukimin yang 300 meninggal melihat suatu saat dulu di Rewin setiap orang yang keluar 4 bulan dipotong 15 hari untuk khidmat di markas. 3 bulan setengah taskil, 15 hari untuk khidmat di markas tadi ada 26 bagian. Satu di antaranya untuk kebersihan, untuk menjaga cukidar, menjaga WC. Barangkali orang ketinggalan baju, apa dia kontrol, dia simpankan. Maka orang mukimin tadi lihat, loh, kenapa dia menjaga depan WC, pegang tongkat gini? Dia merasa ini kasihan ini orang jenderal, orang kaya, kok dibagi tugas menjaga WC. Maka dia tanya siapa yang bagi tugas, semuanya penanggung jawab sekarang Abdullah Trimoro. Marah dia, Abdullah, kamu nggak kenal dengan dia itu? Orang hawas di tempat dia, kenapa kamu letakkan di sana? Dimarahin ini yang bagi tugas.
Yang dimarahin tadi bukan dia mau komplain, ingin bertanya kepada Syekh Abdul Wahab. Saya ini apa salah? Syekh Abdul Wahab, tadi saya dimarahin oleh salah seorang mukimin karena meletakkan orang tadi di WC sana. Kata beliau, siapa yang marahin kamu? Panggil dia, panggil. Mulai hari ini angkat kau punya tas, tinggalkan markas. Kau nggak berhak untuk menjadi mukimin. Kamu rasa dia itu hina untuk pegang tongkat depan WC sana tuh? Hah? Yang dia jaga WC siapa? Orang yang sedang keluar jalan Allah. Segala apapun yang ada hubungannya dengan dakwah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pegang tongkat menjaga depan WC. Itu lebih mulia Pak daripada pejabat-pejabat tinggi yang ada di DPR atau di istana sana. Jangan kau hinakan itu kerja. Hah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya suatu saat kita berkumpul supaya kita bersuhbah. Bersedia tuan-tuan insyaallah. Tapi setelah suhbah kita terjun lagi. Kalau dua kegiatan bima tu'allim wa tadrusun. Setiap saat saya harus belajar, tapi juga saya harus mengajar. Maka kalau saya belajar, kalau hanya belajar terus akan jadi jurkam. Kalau ngajar terus akan jadi apa? Dajjal. Supaya jadi rabbani, kunu rabbaniin bima kuntum tu'allimul kitab bima kuntum tadrus. Indah. Bayan maghrib si fulan. Kiainya, bayan subuh santrinya. Kiainya dengar. Kiainya dengar, maka kiai yang bayan maghrib, sekarang bayan subuh, dia dengar santrinya yang bayan, dia akan jadi rabbani. Dia akan jadi rabbani. Karena kemarin saya ngajar, sekarang saya belajar. Mungkin secara keilmuan saya nggak nambah, karena yang bayan ini santri saya sendiri. Tapi secara keimanan Allah akan angkatkan derajat dia. Allah angkatkan derajat dia. Syekh Syamir, waktu saya keluar di Jordan dulu, pertama kali 4 bulan saya di Jordan tahun 85. Syekh Syamir namanya, pernah menjawab surahnya Jordan. Dia katakan, saya waktu itu kuliah di Lahore, Fakultas Teknik, dan saya mulai kenal dakwah. Keluar saya 3 hari pertama. Hari ketiga saya disuruh bayan. Saya disuruh, bingung saya, kok pertama kali 3 hari saya bayan. Sementara saya orang, tapi kata kamu bayan, saya duduk depan kamu nanti. Maka saya pun bayan, agak ketakutan, gemetar. Tapi amir saya ini masih orang lama, duduk depan saya. Setiap kali saya bayan, amir, Masya Allah, Masya Allah, ajib, Masya Allah, Masya Allah. Sehingga nggak terasa setengah jam lebih saya bayan. Inilah amir yang Allah muliakan, Pak. Walaupun tahu yang dia bayankan ada yang saya ajarkan dari malam waktu menunjukkan 6 sifat. Sekarang saya mendengarkan untuk mensupport dia, orang baru ini. Ilmu saya nggak bertambah, tapi keimanan saya bertambah. Penyakit orang lama ketika orang baru yang bayan, tidur dia. Maka ini ngerusak karbon, Pak. Yang bayan tadi yang sudah menghafal 1 jam, saya akan bayan 6 sifat nanti 1 jam, 10 menit sudah nggak habis modal dia. Kena lihat karbon lama pada tidur semua. Ini karbon lama yang ngerusak, Pak. Maunya ngajar saya tapi nggak mau belajar. Maghrib tadi saya yang belajar, subuh saya sekarang belajar, saya dengar. Nanti Allah akan kuatkan keilmuan kita. Bersedia insyaallah, Pak. Saya bersumpah senantiasa. Buat ini yakin selesai masalah dengan ini. Sekarang kita bingung dan sebagainya, nggak usah bingung, nggak usah baca internet. Baca apa? Kerja saja. Maka saya katakan sudah, kepada orang yang bertentangan dengan kamu, abaikan. Apa? Abaikan. Jangan sibuk ngurusin. Nggak usah sibuk ngurusin Abu Jahal, Abu Lahab. Kami akan selesaikan. Kamu doakan saja mereka. Kemudian pertama doa hidayah, yang kedua abaikan, yang ketiga lurus kerja ini. Kalau kita sekarang buat kerja dengan sungguh-sungguh, nanti nanti mereka akan terkesan kembali kepada kita. Kalau enggak akan Allah benturkan satu sama lain. Kita jangan benturkan orang, tapi kita dekat kerja dengan sungguh-sungguh, nanti Allah akan benturkan satu sama lain. Bersedia tuan insyaallah? Siap 4 bulan negara jauh. Bersedia? Makamu juga kita hidupkan. Kita niat, Pak. Kita sampaikan, ya mudahkan saya untuk berangkat satu tahun lagi. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ketika lihat teman kita kerja, kita gembira. Kalau teman kita nggak kerja, kita sedih. Tapi jangan kita tertawakan. Maka kalau lihat teman kita maju, kita gembira, ikut bergembira, nanti Allah akan berikan nikmat yang sama pada kita. Hadir, teman 4 bulan negara jauh.
Saya ini belum, tapi saya senang, Masya Allah, dia 4 bulan, padahal dia lebih baik daripada saya. Ya Allah, terima dia ya Allah, tolong bawa aku juga. Suatu saat Allah akan beri taufik pada dia untuk berangkat juga 4 bulan. Ha? Terus ada karkun yang tertidur. Ini karkun apaan tidur? Kerjanya cuma mau Jakarta, tapi dia nggak kerja. Hati-hati Pak. Ujar Nabi SAW apa? La tuzil syamad al-akhikal muslim. Fayu'afi wa talik. Jangan kau tertawakan, jangan kau tersenyum melihat teman kamu kena musibah. Teman kamu kena musibah, kecelakaan. Termasuk musibah ini kan meninggalkan kerja dakwah, enggak lagi keluar, potong janggut sebagainya, kan kena musibah dia Pak. Kita ketawain. Kok ini karkun apaan sekarang? Karkun murtad dan sebagainya, kita ketawain. Hati-hati. Suatu saat Allah akan sembuhkan dia dan Allah ujikan perkara yang sama kepada kamu nanti. Dia bangkit, kamu yang malah tidur. Kita doakan. Bahkan masyayikh kita dilaporkan, Syekh, itu ada karkun sekeluar setahun, tapi sekarang dia mandek, masih diam. Kata masyayikh, rupanya sampai di sana Allah gunakan dia. Sampai di sana Allah gunakan dia. Tapi tetap kita risau, Kita usahakan. Nanti hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terus istiqamah dan jaga 2 tadi, bersuhbah dan juga kita sampaikan ke bawah, Allah akan jadikan kita robbani. Siap insyaallah. Siapa yang buktikan Pak, siap untuk berangkat ke negara jauh. Alhamdulillah sekarang hampir seluruh dunia. Kemarin Istimewa Rewin itu hampir seluruh dunia sekarang sudah mengatakan dirinya kami ikut syura alami. Bahkan kirim surat sekarang. Seluruh negara Arab sudah Masya Allah syura alami Pak. Mereka paham, bukan berdasarkan feeling, tapi berdasarkan kepada keilmuan. Setelah wajib fatwa, udah ikut syura alami sekarang. Cuma Indonesia masih gunakan feeling banyak. Silakan Pak. Coba Pak, negeri jauh, silakan berdiri dulu. Negeri jauh, cash.